Apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Sebentar, saya perbesar sedikit. Oke, jadi materi kita hari ini adalah deret Taylor. Namun sebelum ke deret Taylor, ini saya pengantarnya dulu pada deret tak hingga untuk deret kuasa atau deret power. Kemarin sudah dapat materi ini ya, untuk deret kuasa. Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Untuk materi dengan Pak Angga itu terakhir itu inverse, Pak, di YouTube. Oh, inverse. Iya. Oke. Berarti kalau gitu saya berikan pengantarnya dulu. Oke, ini enggak perlu. Berarti saya mulai dari deret kuasa dulu ya. Sebelum masuk ke deret Taylor. Karena kalau deret kuasa ini sudah paham, nanti ekspansi deret dari deret kuasa itu akan menjadi deret Taylor. Baik, saya mulai dulu dari pengantarnya dulu, dari deret kuasa ya. Jadi kalau kita berbicara atau mempelajari materi matematika terkait deret, maka ini adalah berisi barisan bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, di mana barisan bilangan yang memiliki pola tersebut itu kalau kita bagi menjadi dua. Ada barisan geometri dan barisan aritmetik. Kalau barisan aritmetik umumnya polanya diperoleh dari fungsi penjumlahan atau pengurangan. Sedangkan untuk barisan deret geometri biasanya diperoleh fungsinya, fungsi jaraknya itu biasanya diperoleh dari fungsi perkalian atau pembagian atau kombinasi pembagian dan perkalian. Nah, pada salah satu deret tak hingga kita akan mengenal yang namanya deret kuasa atau deret power, di mana deret kuasa ini adalah suatu deret yang berbentuk sigma, jadi penjumlahan sigma dimulai dari n mulai dari 0 hingga tak hingga dengan rumus a n dikalikan x pangkat n, di mana a n-nya adalah suatu konstanta. Dan kalau kita tuliskan dalam bentuk deret maka akan berbentuk suatu barisan ya, mulai dari A0 plus A1X1 karena X pangkat 0 itu kan 1 ya. Sehingga di awal akan menjadi A0 atau suku pertama A0 plus A1 kali X1 plus A2 kali X kuadrat itu bukan X1, X pangkat 1 ya. Ditambah A2 dikalikan X kuadrat dan seterusnya hingga penjumlahan AN dikalikan X pangkat N. Ini adalah suatu deret kuasa. Contoh nomor 1. Yang A, ada suatu deret dimulai dari 1 min X per 2 ditambah X kuadrat per 4 minus X pangkat 3 per 8 plus, nah kalau kita lihat secara sekilas, ini ada pergantian tanda, positif, negatif, ya, bergantian selang-seling seterusnya, ya, dari positif menjadi negatif, lalu positif lagi, negatif, dan seterusnya. Nah, deret yang seperti ini pada pertemuan sebelumnya kita kenal dengan istilah deret selang-seling atau alternating series. Nah, kalau kita lihat pada perjanjian tandanya. Lalu kalau kita lihat bentuknya di situ suku pertama adalah 1, lalu suku kedua adalah min X per 2, lalu ketiga X kuadrat per 4, dan seterusnya. Nah, di sini kita harus mencari dulu fungsi dari deret tersebut. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa bentuk fungsinya adalah sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga min 1 pangkat n dikalikan x pangkat n per 2 pangkat n. Sehingga kalau kita masukkan n-nya sama dengan 1,
berarti min 1 pangkat 1, berarti min 1 dikalikan X pangkat 1, berarti min X ya, per 2 pangkat 1. Sehingga akan dihasilkan untuk N sama dengan 1, itu adalah min X per 2. Kalau kita masukkan N yang sama dengan 0, maka hasilnya min 1 pangkat 0, berarti 1, X pangkat 0 juga 1, dan per 2 pangkat 0 juga 1. Sehingga hasilnya untuk N sama dengan 0, hasilnya adalah 1. Sehingga ini kita dapatkan fungsi dari deret tersebut. Jadi kalau kita menemukan suatu deret, kita cari dulu bentuk fungsi jaraknya. Lalu untuk contoh yang kedua, juga diberikan suatu fungsi, suatu deret, dimulai dari X, maaf ini kok kurang jelas ya, mungkin ini X, ya, suku pertamanya adalah X, lalu minus, min X pangkat 2 per 2, lalu positif X pangkat 3 per 3, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan untuk fungsi jaraknya pada deret tersebut sama dengan sigma N sama dengan 0 hingga tak hingga min 1 pangkat N dikalikan X pangkat N plus 1 per N plus 1. Nah, ini harus kita dapatkan dulu, karena ini untuk memudahkan kita mencari suku tertentu ya, atau penjumlahan dari suku tersebut. Nah, selanjutnya untuk kita menguji suatu deret kuasa, maka kita uji konvergensi dari deret tersebut. Kenapa harus kita uji konvergensi? Untuk mengetahui bahwa deret tersebut hingga pada suku ke N itu memiliki suatu nilai atau definite, bukan bernilai infinite. Jadi kalau deret tersebut kita ketahui dia memiliki bernilai konvergen, maka pada suku tertentu dia akan memiliki suatu nilai. Tapi kalau tidak menunjukkan konvergen alias divergen, maka dia bisa memiliki pada suku tertentu dia bisa memiliki nilai infinite. Nah, uji konvergensi deret pada pertemuan sebelumnya itu ada 6 cara. Salah satunya yang paling mudah adalah uji rasio untuk mengetahui jarak beda antara satu suku dengan suku yang lain. Nah, di mana uji rasio ini menggunakan pendekatan limit. Nah, kita langsung ke contoh soal saja. Kita ambil soal nomor A. Dimulai dari angka 1, lalu min X per 2, selanjutnya itu positif ya. Positif X kuadrat per 4, lalu negatif X pangkat 3 per 8, dan seterusnya. Ini tadi kita sudah dapatkan untuk fungsinya adalah sigma N sama dengan 0 hingga tak hingga min 1 pangkat N dikalikan X pangkat N per 2 pangkat N. Nah, untuk mengetahui untuk melakukan uji rasio, itu kita lakukan dengan cara membagi suku ke N plus 1 dengan suku ke N. Jadi kalau kita lihat notasi di sini, kita lihat pangkat 6. Jadi yang berurutan. Atau berarti masuk ke N. Sehingga di sini, karena kita sudah mendapatkan rumus fungsinya, maka kita masukkan untuk N plus 1, berarti min 1 pangkat N plus 1 dikalikan X pangkat N plus 1 per
2 pangkat N plus 1. Lalu kita bagi ya, dengan N. Berarti kita bagi dengan min 1 pangkat N dikalikan X pangkat N per 2 pangkat N. Sehingga kalau ini sama-sama pecahan, yang kita bagi, maka boleh kita balik. Ya. Tentunya untuk mempermudah menyederhanakan. Nah, ini Nah, kalau sudah seperti ini, kita mudah untuk membaginya. Jadi cara membaginya kita bagi yang memiliki pangkat yang sama. Nah, yang harus kita ingat bahwa dua dengan 2 plus 1. Karena 2 pangkat N plus 1 ini, itu sebenarnya adalah perkalian. Ya. 2N dikalikan 2 pangkat 1. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 2N plus 1. Sehingga kalau dibagi dengan sesama 2N, maka nanti 2N-nya akan hilang semua, tinggal 2 pangkat 1. Begitu juga di sini. Min 1 pangkat N itu boleh dibagi dengan min 1 pangkat N. Sehingga akan sisanya adalah min 1 pangkat 1. Dan ini juga ada X pangkat N, bisa dibagi dengan X pangkat N. Sehingga yang atas sisa X pangkat 1. Jadi kalau kita lihat sini, berarti ini min 1, sisanya min 1 pangkat 1, berarti min 1. Lalu yang atas, ini X pangkat 1, lalu 2N-nya dibagi dengan bawahnya, berarti tinggal 1, berarti yang atas tinggal min X. Lalu yang bawah, 2N-nya sudah tinggal dibagi dengan 2N yang di atas, berarti tinggal 1. Berarti 1 dikalikan 2 pangkat 1, berarti 2. Dikalikan min 1 pangkat N sudah dibagi dengan yang atas, berarti tinggal jadi 1. Berarti 1 dikalikan X pangkat N-nya juga sudah menjadi 1. Berarti 2 dikalikan 1 dikalikan 1. Sehingga hasilnya 2. Sehingga hasil akhirnya adalah min X per 2. Oh ya, yang harus kalian ingat bahwa uji rasio itu ada notasi tanda mutlak. Jadi ada notasi tanda mutlak. Jadi hasilnya pasti selalu bernilai positif ya, untuk uji rasio. Sehingga tanda mutlaknya di sini jangan dihilangkan untuk kita merubah ya, apabila mendapatkan nilai min X per 2 seperti ini. Sehingga kalau tanda mutlaknya kita buang, kita hilangkan, maka akan menjadi X per 2, karena pasti bernilai positif. Ya. Tuh. Nah, sehingga di sini kita dapatkan bahwa hasil penyederhanaan dari pembagian suku ke N plus 1 dibagi dengan suku ke N, hasilnya adalah nilai mutlak fungsi X per 2. Nah, lalu hasil ini kita dekati dengan limit N mendekati tak hingga. Oke, saya hapus dulu. Nah, sehingga hasil yang kita dapatkan tadi kita dekati dengan limit untuk N mendekati tak hingga. Itu bawahnya kurang begitu jelas ya. Itu N mendekati tak hingga untuk X, tanda mutlak X per 2. Nah, pada uji konvergen, maka dia akan konvergen jika rasionya, ini rasio ya, simbolnya rasio. Rho ini adalah simbol rasio. Jadi rasionya dianggap konvergen jika rasionya lebih kecil dari 1. Atau, berarti kalau ini kita tuliskan, berarti X dengan tanda mutlak, X per 2 dengan tanda mutlak lebih kecil dari 1. Nah, kalau kita pindahkan, ya,
penyebut 2-nya ke sebelah kanan, berarti akan menjadi tanda mutlak X lebih kecil dari 2. Nah, jika tanda mutlak ini kita hilangkan, ya, maka akan menjadi suatu range. Berarti akan berkisar, nilainya akan konvergen, maksudnya fungsi tersebut akan konvergen pada nilai X lebih besar dari min 2 dan X lebih kecil dari 2. Berarti nilai konvergensi deret tersebut ini hanya ada di kisaran nilai tersebut, ya, antara lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari min 2. Jadi di luar nilai tersebut, batas tersebut, itu nilainya bisa divergen. Sehingga inilah batas konvergensi dari deret tersebut. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu. Ya, silakan. Nicholas. Permisi Pak, izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya saya ada kendala jaringan Pak. Misal kita itu menemui didapati soal gitu Pak, diketahui deretnya gitu. Misal seperti A itu. 1 min X per 2, bla 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 sampai X pangkat 4 per 16 min titik-titik. Nah, misal kita itu di soalnya itu disuruh mencari fungsi dari deret tersebut itu caranya bagaimana Pak? Oke. Sudah pertanyaannya? Iya Pak, sudah Pak. Sudah, oke. Baik, untuk Nicholas, untuk mencari fungsi dari deret tersebut itu sebenarnya ada di pertemuan pertama ya. Kalau kita ini kebetulan masih satu materi dengan materi deret, masuk deret tak hingga. Jadi cara untuk mencari fungsinya tersebut itu ini kan kita mencari pola, mencari pola. Jadi polanya itu kita dekati. Yang pertama kita lihat dulu bentuk. Ini contoh ya, contoh soal. Kita dekati dulu dengan bentuk deretnya dulu. Kita lihat. Nah, kalau di matematika 1, kalau nggak maaf, materi itu kayaknya sudah nggak ada sekarang. Jadi kita bisa mendekati dengan ada namanya itu suku ke N dan jumlah suku ke N. Pada itu juga materinya sebenarnya baris pada matematika 1, tapi sepertinya materi itu sudah nggak ada ya di matematika 1. Jadi kita bisa menggunakan rumus SN sama dengan A plus rasionya. Rasio itu adalah jarak antar satu suku dengan suku yang lain. Lalu kalau mencari bedanya atau jaraknya, kalau ini adalah fungsi deretnya adalah deret geometris, maka jaraknya itu pasti itu perpaduan atau kombinasi antara perkalian dengan pembagian rasionya. Namun kalau itu deret aritmetik, maka itu kombinasi dari penjumlahan dan pengurangan. Sehingga itu untuk mencari fungsinya ini kita harus membuka pada matematika pertama. Tapi kalau belum ada materinya, nanti coba saya carikan dulu. Ya, saya masih ada kalau yang materi-materi yang lama. Jadi untuk mencari suku ke N, materi ini sebenarnya materi matematika dasar. Mungkin waktu SMA, kalau yang masih ingat, ya, ini ada mencari suku ke N dan jumlah suku ke N. Nanti ada baris geometri atau baris aritmetik. Kalau baris aritmetik itu kalau kita lihat antara satu suku dengan yang lain itu umumnya penjumlahan. Misalnya seperti contoh D 1 ke 3 itu 2, 3 ke 5 itu 2, 5 ke 7 itu juga 2 sebenarnya, 7 ke 9 itu juga 2. Nah, berarti di situ jarak atau rasionya itu adalah rasio penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau rasionya adalah
perkalian atau pembagian atau kombinasi dari keduanya, maka itu adalah deret geometris. Jadi kita lihat di situ. Nah, lalu untuk mencari jumlah, ini kan jumlah ya. Kalau ada tanda notasi sigma berarti jumlah suku hingga suku tertentu. Maaf. Kita lihat di sini suku pertamanya adalah 1. Berarti ini adalah A. Oh, yang bisa nulis mana? Jadi 1 ini berarti adalah AN atau suku pertama. Nanti coba diingat-ingat, AN plus berapa jaraknya. Jaraknya berarti di sini adalah, sebenarnya kita sudah tahu di sini, kalau ini adalah jaraknya 2. Sehingga karena ini penjumlahan, maka notasi sigma 1 plus 2N, karena kelipatan 2. Sehingga untuk SN-nya, atau penjumlahan hingga suku ke N, itu ada rumusnya 1 atau AN plus rumus dari rasio ditambahkan dengan sukunya yang pertama. Itu untuk mencari AN plus SN dari suku yang mulai pertama. Sebenarnya ini materinya ada di materi dasar, tapi yang paling gampang supaya kita tidak perlu mengingat, kita cek saja deretnya. Kalau deret seperti ini, oh ini jaraknya tetap. Kita bisa melihat ini adalah penjumlahan. Berarti ini modelnya pasti deret aritmetik. Jadi kalau sudah seperti ini bentuknya, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya. Nah ini pasti geometris. Karena perkalian, walaupun perkaliannya dengan nilai angka yang sama. Sehingga tinggal kita buat fungsi persamaannya. Nah, itu ya untuk jawaban dari siapa tadi yang bertanya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Kita kembalikan ke mana? Nah, ini uji konvergensi itu ada 6 macam. Lalu ada uji bersyarat, macam-macam uji bersyarat. Nanti saya akan berikan sekaligus saja materinya ini, karena kebetulan dalam satu bab deret kuasa tadi sampai di sini ya. Kalau untuk ini tidak perlu bingung ya, untuk pembagian ini ya, pangkat ya, ini sebenarnya materi matematika dasar biasanya di logam. Jadi kalau ada N plus 1 itu sebenarnya bisa kita pecah ya. Bisa kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya, kita akan lanjut lagi pada contoh B sama juga ya. Jadi kita gunakan uji rasio bentuk persamaan fungsinya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan bentuk persamaan fungsinya, kita uji rasio dengan memasukkan N plus 1 dibagi dengan suku ke N. Ya, kita kan
N plus 1 per N plus satu, tinggal 1 dikalikan X mutlak, atau hasilnya adalah X mutlak. Nah, di sini kita masukkan syarat konvergensinya harus rasionya lebih kecil dari 1. Kita masukkan, berarti X mutlak lebih kecil dari 1, maka tanda mutlaknya kita hilangkan, maka akan menjadi suatu nilai berkisar dari X lebih besar dari min 1 dan X lebih kecil dari 1. Itu untuk nilai konvergen dari deret tersebut. Oke, kita lanjutkan. Contoh selanjutnya tinggal kita baca. Nanti kalian baca sendiri ya, sama juga caranya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada ekspansi fungsi dalam bentuk deret kuasa. Nah, ekspansi fungsi deret kuasa inilah nantinya yang akan menghasilkan suatu deret yang kita sebut dengan deret Taylor. Jadi jika suatu fungsi f(x) kita ekspansikan pada suatu nilai x sama dengan x0, di mana deret tersebut adalah deret kuasa, maka jika deret tersebut kita ekspansikan pada kisaran nilai x min x0, jadi fungsi deret tadi kita ekspansikan pada x min x0, sehingga bentuk fungsinya kita masukkan x min x0, fx sama dengan sigma m mendekati m dari 0 hingga tak hingga am dikalikan x min x0 pangkat m. Hingga kalau kita masukkan nilainya mulai dari m0, berarti a0, x min x0-nya karena ini m-nya pangkat 0, maka akan menjadi 1. Berapapun nilainya, x min x0, kalau dipangkatkan 0, ya pasti nilainya akan 1. Sehingga suku pertamanya adalah A0. Selanjutnya kita masukkan M sama dengan 1, maka akan dihasilkan A1 dikalikan X min X0 pangkat
1. Lalu kita masukkan 2 menjadi A2 dikalikan X min X0 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, nilai konstanta AM ini jika kita turunkan, maka akan menjadi, ini yang harus kita lihat, ini F aksen. Maksudnya adalah turunan pertama. Jadi fungsi Fx tadi yang dasar, ini kita turunkan turunan pertama. Jadi F aksen, karena nanti ada F double aksen, F triple aksen, dan seterusnya. Ini maksudnya adalah turunan pertama, turunan kedua, dan seterusnya. Sehingga turunan pertama dari fungsi sigma M sama dengan 0 tadi, untuk A dikalikan X min X0 pangkat M, maka turunan pertamanya, ini ya, fungsi dasarnya yang ini. Jadi ini kita turunkan. Sehingga kalau kita turunkan, ingat turunan dari pangkat X pangkat N, ya. Kalau X kuadrat, kalau kita turunkan menjadi 2X. Berarti di sini juga sama. Karena di sini pangkatnya adalah M, maka M-nya akan kita turunkan menjadi, berarti ini adalah pangkat M-nya. Awalnya bentuk dasarnya adalah pangkat M, maka kalau turunan pertama M-nya akan turun menjadi konstanta M dikalikan A, M dikalikan X min X0. X min X0 ini satu kesatuan variabel. Jadi nggak perlu kita pecah. Ini akan menjadi satu kesatuan variabel. X min X0, tinggal pangkatnya. Menjadi M min 1. Ini min 1 ya. Kurang jelas ini tulisannya. Jadi seperti kita menurunkan X kuadrat. X kuadrat kalau kita turunkan menjadi 2X pangkat 1. Jadi pangkat M-nya turun dikurangi 1. Sehingga menjadi M dikalikan AM dikalikan X min X0 pangkat M min 1. Ya, kalau kita masukkan nilainya, kita akan dapatkan suatu deret yang baru. Deret dari turunan pertama, dari bentuk dasarnya. Sehingga akan menjadi 1A1 plus 2A2 dikalikan X min X0 plus hingga M kalikan AM dikalikan X min X0 pangkat M min 1. Ini adalah turunan yang pertama. Nah, jika kita turunkan lagi, bentuk dasar tadi, keturunan yang kedua, ini F double aksen. Berarti turunan kedua dari bentuk yang dasar tadi. Kita sudah dapatkan turunan pertamanya adalah M kali AM kalikan X min X0 pangkat M min 1. Berarti kalau kita turunkan lagi, ya, karena turunan pertama pangkatnya adalah M min 1, maka M min 1-nya akan turun menjadi konstanta. Ya. Berarti M min 1 dikalikan, yang sebelumnya tetap ya, M dikalikan AM dikalikan X min X0 pangkat M min 2. Ini adalah turunan bentuk kedua. Sehingga kalau kita masukkan mulai dari M0 hingga nilai tertentu, kita dapatkan bentuk deretnya. Nah, deret yang kedua ini adalah deret dari turunan kedua dari fungsi dasarnya. Lalu kita lanjutkan, kalau kita turunkan hingga turunan ke tak hingga, atau F aksen N, ya. Jadi hingga turunan ke tak hingga atau kesekian, maka kita akan mendapatkan bentuk turunannya, bentuk fungsi turunannya seperti ini. Sigma M sama dengan N hingga tak hingga, 1 kali 2 kali 3, dan seterusnya hingga M min 2 dikalikan M min 1 dikalikan M
kalikan AN kalikan X min X0 pangkat M min N. Nah, sekarang kita sudah punya masing-masing turunan dari bentuk dasar. Sehingga kalau kita ekspansikan nilainya, deret kuasa tadi kita ekspansikan pada X sama dengan X0, kita masukkan pada nilai 1/1. Ya. Untuk bentuk dasarnya, untuk X-nya sama dengan X0, maka fungsi X untuk X0 sama dengan A0. Nah, jadi kita masukkan pada bentuk dasar yang ini. Jadi X-nya kita ganti dengan X0. Sehingga akan menghasilkan AM. Jadi X ini kita ganti dengan X0. Sehingga X0 min X0, ya 0. Lalu untuk F aksen yang pertama, kita juga masukkan ekspansikan pada X sama dengan X0. Nah, yang ini. Nah, kita masukkan, yang tadi juga kita masukkan di sini. Hasilnya adalah A0. Masukkannya pada yang bawah ya, bukan pada fungsinya. Pada deretnya. Kalau dimasukkan pada fungsinya, ini pasti hasilnya 0. Karena X0 min X0 adalah 0. 0 kalikan AM, pasti habis. Kita masukkan pada deretnya. Nah, deretnya berarti yang ada nilai notasi X-nya, itu yang akan menghasilkan nilai 0. Berarti mulai di sini, ini 0 semua. Karena semuanya diganti X0, ini juga X0, ini juga X0. Berarti sisanya hanya A0. Sehingga ekspansi X sama dengan X0 untuk fungsi dasarnya hasilnya sama dengan A0. Karena nanti bentuknya akan menjadi deret. Kita masukkan pada nilai ini. Ya, X0-nya kita masukkan pada nilai ini. Sehingga kalau kita lihat, yang ada notasi X-nya, ini pasti menjadi 0. Sehingga sisanya adalah 1 dikalikan A1. Lalu pada F aksen, double aksen, juga kita masukkan X sama dengan X0, hasilnya ini. Dan seterusnya sampai Fn. Kita dapatkan bentuk fungsinya N faktorial kalikan AN. A1-nya sama dengan 1/1 faktorial F aksen X0. Ini kan dibalik ya. Ini kan bentuk dasarnya ini. Nah, kita ingin mencari suku pertamanya, A1-nya. Sehingga kita balik. Berarti 1/1 faktorial dikalikan F aksen X0. Hasilnya. Sehingga A2 menjadi 1/2 faktorial F double aksen X0. Jadi kalau kita rangkai, kita akan mendapatkan deret ini. Nah, bentuk deret ini, hasil dari rangkaian deret yang kita dapatkan dari ekspansi pada titik X min X0, yang kita mulai dari turunan dari bentuk dasar,
hingga turunan ke N, lalu kita masukkan nilainya setiap suku, dan kita peroleh rumus seperti ini, ya, bentuk dasar seperti ini, maka bentuk dasar inilah yang kita sebut dengan yang namanya deret Taylor. Jadi deret Taylor ini rumusnya adalah fx sama dengan sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga 1 per n faktorial dikalikan x min x0 pangkat n dikalikan f pangkat n dikalikan x0. Jadi bentuk deret ini kita rubah menjadi bentuk fungsinya. Sehingga kita dapatkan, kalau kita lihat sini kan berulang ya. Ini ada 1 per 1 faktorial, 1 per 2 faktorial, 1 per 3 faktorial, berarti setiap penambahan n dia akan berubah. Sehingga akan menjadi 1 per n faktorial. Lalu yang sama di sini ada x min x0 juga pangkatnya di sini pangkat 1, pangkat 2, 3 dan seterusnya. Berarti ini juga akan tetap. Jadi x min x0 kalikan pangkat n. Lalu di sini ada f dasar, lalu f aksen, lalu f double aksen dan seterusnya. Yang sama adalah dia ekspansinya di x pangkat 0. Berarti f pangkat n, maksudnya f pangkat n dalam kurung itu bukan pangkat ya, tapi turunan. Jadi f fungsi turunan ke n, lebih tepatnya fungsi turunan ke n dari x0. Jadi khusus untuk yang ini, jangan dibaca pangkat, tapi turunan. Jadi, turunan atau derivatif. Jadi untuk f dalam kurung pangkat n ini adalah fungsi turunan ke n untuk x0. Nah, bentuk yang seperti inilah yang kita sebut dengan istilah deret Taylor. Ya. Jadi ini adalah deret Taylor. Nanti kalau kita deretkan lagi di sekitar titik tertentu, maka kita akan mendapatkan deret Maclaurin. Di mana deret Maclaurin ini penderetannya jika x0-nya sama dengan 0, maka penderetan fx di sekitar titik asal x sama dengan 0 bisa kita gunakan cara yang sama tadi. Sehingga kita bisa dapatkan bentuk fungsi deret yang baru. Sedikit berbeda dengan deret Taylor. Kalau deret Taylor adalah 1 per n faktorial, ini adalah x pangkat n per n faktorial. Dikalikan f turunan ke n untuk nilai 0. Nah, bentuk inilah yang kita sebut dengan bentuk deret Maclaurin dari bentuk fx. Jadi dasarnya atau cara untuk mendapatkan deret Taylor dan Maclaurin tadi, clear. Itu caranya kita mulai dari ekspansi deret kuasanya tadi. Jadi baik deret Taylor maupun deret Maclaurin itu semuanya diperoleh dari ekspansi dari deret dasarnya. Yang membedakan untuk deret Taylor, ekspansinya adalah nilai x-nya sama dengan x0, sedangkan deret Maclaurin nilai ekspansinya x-nya sama dengan 0. Ya, tuh, caranya sama. Kita peroleh dari dasar ekspansi deret kuasa. Nah, itu untuk deret Taylor dan deret Maclaurin. Sebelum saya lanjutkan ke contoh soal, ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, silakan. Untuk uji rasio pada deret kuasa itu berarti kan menemukan nilai konvergen ya Pak. Itu pasti ada pasti interval Pak.
Bagaimana? Pasti interval tertentu untuk pengujian uji rasio pada deret kuasa. Oke. Untuk pengujian rasio pada deret kuasa, ya, itu pasti bukan pasti. Ya. Jadi kita harus lihat dulu. Ya. Kalau beda atau jaraknya itu diperoleh dari perkalian atau pembagian atau kombinasi, itu pasti rasio, menggunakan rasio. Tapi kalau bukan hasil dari perkalian atau pembagian, misalkan penjumlahan dan pengurangan, ya, maka itu tidak perlu rasio sebenarnya. Kita bisa langsung ketahui. Jadi sehingga untuk uji deretnya sebenarnya tidak masuk di sini. Tapi khusus untuk deret kuasa, itu sebenarnya deret kuasa adalah deret yang dihasilkan dari perkalian dan pembagian untuk jarak bedanya. Atau kombinasi perkalian dan pembagian. Itu untuk deret kuasa. Sehingga kalau deret kuasa itu pasti itu dihasilkan dari perkalian dengan rasionya. Ya. Kalau bukan, berarti itu bukan deret kuasa. Jadi kalau misalkan penjumlahan, pengurangan jarak antar sukunya, berarti itu bukan masuk pada deret kuasa. Nah, nanti kita tidak uji konvergensinya tidak seperti ini, tidak dengan uji rasio. Kalau untuk deret aritmetik. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya. Oke, kalau belum ada, kita ke contoh soal. Ya. Suatu fungsi fx sama dengan sinus x. Nah, kita deretkan kita rubah fungsi dasarnya ke dalam bentuk deret Maclaurin. Ingat tadi deret Maclaurin itu ekspansinya kita deretkan pada x sama dengan 0. Maka di sini kita turunkan dulu. Turunan pertama, kedua, dan seterusnya dari sinus x. Bentuk dasarnya fx sama dengan sinus x. F aksen yang pertama, berarti turunan pertama dari sinus x adalah kosinus x. Lalu turunan kedua dari sinus x, berarti cos x kita turunkan lagi menjadi min sin x. Lalu F triple aksen, berarti turunan ketiga dari min sinus x akan menjadi min cos x. Dan seterusnya. Hingga ke ini yang keempat ya. Min cos x kita turunkan lagi, maka turunan cos tadi kan minus sin ya. Min ya. Sehingga akan menjadi sinus positif sinus x. Lalu jangan lupa karena ini deret Maclaurin, maka x-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan sinus x sama dengan 0, berarti sinus 0. Berarti 0. Lalu yang kedua, F aksen yang pertama bentuknya adalah kosinus x, berarti kosinus 0, 1. Lalu turunan yang kedua, F double aksen untuk min sinus x. Min sin 0, berarti juga 0. Lalu turunan yang ketiga dari min cos x, berarti min cos 0, berarti min 1. Dan yang keempat, ini turunan yang keempat dari sinus x, sinus 0 sama dengan 1. Berarti nilai suku pertama 0, kedua 1, ketiga 0, lalu min 1, 0 lagi. Sehingga 0, 1, 0, min 1, 0. Jadi kalau kita tuliskan, ini hasilnya ya. Sehingga kalau kita tuliskan dengan persamaan deret Maclaurin untuk fx sama dengan sinus x, dengan persamaan deret Maclaurin tadi, kita masukkan nilainya ini tadi, maka akan diperoleh
sama dengan untuk sinus X sama dengan X min X pangkat 3 per 3 faktorial. Ingat yang nilai ini kan Fn, berarti ini turunan. Jadi kalau di sini ini masih bentuk dasarnya. Berapa bentuk dasarnya nilainya? Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan. Lalu kalau yang selanjutnya, berarti kalau di sini F aksen pertama, ya, nilainya F aksen pertama adalah 1. Ya. Ini berarti kita masukkan di sini. Ini satunya ini. Jadi pada rumus dasarnya kita masukkan. Karena kita sudah dapatkan nilainya. Nilainya sudah dapat, tinggal kita masukkan saja. Tadi 0, 1, 0, min 1, 0, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan deretnya ini. Atau kalau kita buat dalam bentuk persamaan fungsi, akan menjadi min 1 pangkat n plus 1 dikalikan x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 dalam kurung faktorial. Jadi maksudnya adalah sinus X ini kalau kita uraikan dalam bentuk deret Maclaurin, dia akan berganti bentuk menjadi suatu fungsi deret. Fungsi deretnya kalau kita lihat satu persatu sukunya adalah ini. Jadi sinus X kalau dideretkan pada deret Maclaurin, nilainya adalah ini. Nah, dari nilai ini kalau kita buat dalam bentuk persamaan akan menjadi bentuk fungsinya adalah ini. Jadi maksudnya sinus X jika kita deretkan pada deret Maclaurin akan menjadi suatu fungsi berbentuk min 1 pangkat n plus 1 dikalikan x pangkat 2n plus 1 per dalam kurung 2n plus 1 faktorial. Jadi sinus X akan berubah bentuk fungsi kalau kita deretkan pada deret Maclaurin. Begitu juga kalau kita deretkan pada deret Taylor, nanti kita akan mendapatkan bentuk deretnya. Cuma kalau deret Taylor itu kan dideretkan pada ekspansi X sama dengan X0. Di mana X0 itu adalah suatu nilai X tertentu. Tapi kalau deret Maclaurin, X-nya sama dengan 0. Tinggal kita masukkan X sama dengan 0. Nah, kalau dalam deret Taylor, X0-nya diketahui, misalkan 1, atau min 1, dan lain sebagainya, tinggal kita masukkan X0 tersebut. Nah, ini contoh yang lain ya. Misalkan kalau tadi contohnya adalah sinus, sekarang contoh selanjutnya adalah fx sama dengan cos X. Sama kita turunkan satu persatu. Ya, seperti tadi, turunan pertama dari cos X adalah min sin X. Ya, seperti yang tadi, ya, turunan pertama, kalau ini sin, berarti kalau sekarang cos, berarti turunan dari f aksen pertama akan menjadi, dari cos X akan menjadi minus sin X. Berarti ini dimulai dari sini. F aksen ini kalau fungsinya sama dengan cos, berarti ini adalah F dasarnya, fungsi dasarnya. Berarti turunan pertamanya, kedua, ketiga, dan seterusnya dimulai dari sini. Tinggal kita masukkan, lalu kita buat deretnya, dan kita cari bentuk persamaan fungsinya. Hingga diperoleh bentuk persamaan fungsinya min 1 pangkat n dikalikan x pangkat 2n per 2n faktorial. Nah, inilah bentuk konvergensi deret dari fungsi fx sama dengan cos x. Nah, pada deret Maclaurin. Kalau kita lihat di sini ada notasi faktorial. Ini akan menjadi suatu ciri khusus. Jadi kalau kita menderetkan suatu fungsi tertentu pada deret Maclaurin, ini biasanya akan muncul notasi faktorial. Untuk faktorial, masih ingat ya, jadi kalau 1 faktorial
1. Ya. Kalau 2 faktorial berarti 2 kalikan 1. Kalau 3 faktorial berarti 1 dikali 2 dikali 3, dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang lain nanti bisa dibaca. Oke, tinggal sedikit. Ya. Nah, sekarang untuk deret, sebentar, perkalian deret kuasa. Ini masuk, sebenarnya ini masuk materi yang utama. Jadi ini saya jelaskan sekilas saja. Ya. Jadi deret kuasa itu bisa kita kalikan dengan suatu bilangan polinomial tertentu, atau juga bisa kita kalikan dengan deret yang lain. Jadi deret kuasa itu bisa kita anggap seperti suatu bilangan yang bisa kita kalikan dengan suatu konstanta tertentu atau dengan fungsi tertentu atau dengan deret yang lain. Begitu juga bisa dibagi ya. Jadi kalau ada perkalian berarti juga bisa dilakukan pembagian untuk deret kuasa. Nah, contoh X plus 1 dikalikan sinus X. Nah, di sini bentuk perkalian. Lalu yang kedua, E pangkat X dikalikan cos X. Nah, di sini kita juga bisa menderetkan ya, bentuk persamaan ini. Ya, X plus 1, nah, di mana X plus 1 ini kita anggap sebagai suatu polinomial. Sedangkan sinus X ini adalah deretnya. Bisa kita rubah menjadi bentuk deret kuasa. Sehingga di sini kita lihat X plus 1, ini ada polinomialnya dikalikan deretnya. Nah, ini segini, ini adalah bentuk deret dari sinus X. Sehingga perkaliannya seperti perkalian biasa, ya, karena ini adalah notasi penjumlahan. Berarti X plus 1 dikalikan X. Selanjutnya X plus 1 dikalikan min X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Sehingga dikalikan 1 per 1. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu yang kedua, E pangkat X dengan cos X. E pangkat X itu juga suatu deret. Nah, ini adalah deretnya E pangkat X. Sedangkan untuk deretnya cos X, ini yang kedua. Nah, ini perkaliannya juga sama, 1 per 1. Ya. Jadi saling dikalikan, suku pertama dikalikan dengan keseluruhan suku yang ada pada deret yang kedua. Berarti 1 dikalikan 1, lalu 1 dikalikan min X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya sampai habis. Lalu dimulai lagi dari X kalikan 1, dan seterusnya. Nah, tinggal nanti yang sama kita kumpulkan. Yang sama, misalkan di sini pangkat X kuadrat per 2 faktorial. Nah, ini kebetulan penyebutnya juga sama. Bisa kita kumpulkan jadi 1. Lalu kalau yang seperti ini, penyebutnya tidak sama, berarti harus kita samakan dulu ya, penyebutnya. Sehingga baru bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini untuk perkalian. Lalu untuk pembagian, secara umum sama seperti pembagian pada umumnya. Jadi bisa dibagi dengan polinomial atau juga dibagi dengan deret yang lain. Misal, contoh 1 per X sekalikan ln X plus 1. Nah, sini 1 dikalikan ln X, ini akan menjadi ln X-nya adalah deretnya, dibagi dengan X. Sehingga akan, kalau kita tulis, akan menjadi masing-masing seperti ini. Ya. 1 per X dikalikan X min X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya. Nah, sini tinggal kita, sebenarnya ini perkalian juga ya. 1 per X dikalikan X akan menjadi 1. 1 per X
dikalikan X kuadrat per 2 faktorial akan menjadi min X per 2 faktorial dan seterusnya. Contoh yang lain, tangan X. Tangan X bisa kita rubah menjadi bentuk dasar tangan X juga boleh kita tulis menjadi sinus X per kosinus X, di mana masing-masing akan berbentuk suatu deret juga. Nah, ini kita bagi. Nah, cara pembagiannya seperti cara pembagian matematika, saya menyebutnya apa? Porogapit. Istilahnya apa ini porogapit? Ya, pokoknya pembagian yang seperti ini ya. Jadi kalau biasanya anak SD ya, ini kita bagi dengan cara pembagian sendiri. Jadi kita kalikan dengan sukunya satu persatu. Misalkan kita kalikan dengan X, lalu hasil ini kita kalikan dengan X, maka kita letakkan di sini. Lalu kita kurangkan. Yang bisa dikurangi ya dikurangi. Hingga sisanya selanjutnya kita cari suku tertentu yang bisa kita kalikan dengan deret tersebut. Sehingga inilah hasilnya. Nah, itu adalah pembagian dan perkalian deret. Oke, ini tidak perlu, nanti saja. Ini ada substitusi deret. Oke, saya rasa untuk materi hari ini kita untuk deret Taylor dan kebetulan ya, deret Maclaurin juga ikut, karena yang berbedanya nilai ekspansinya saja. Untuk deret Taylor diekspansikan ke X sama dengan X0, untuk Maclaurin kita ekspansikan X sama dengan 0. Jadi materi kita hari ini adalah ekspansi deret sebenarnya, untuk menghasilkan deret Taylor dan deret Maclaurin. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa dipahami untuk materi yang barusan? Bisa, Pak. Baik, kalau bisa, alhamdulillah. Jadi berarti ini materinya hari ini sudah selesai ya. Kita lanjut ketemu minggu depan untuk daring. Kalau minggu depan itu kan mulai absen berapa tadi? 11 hingga 30. Nah, karena bunyinya adalah minimal. Sebentar, coba kita lihat ya. Bunyinya adalah minimal. Kalau misalkan ada yang bukan absensi antara range tersebut mau masuk, itu boleh. Jadi kita amati dengan minimum pelaksanaan 50% luring yang bertahap naik menjadi 75%. Berarti minimumnya 50%, nanti bertahapnya 75% pada 4 Mei setelah kita libur Lebaran. Jadi kalau yang misalkan sudah terlanjur di Malang, misalkan domisilinya bukan di Malang, daripada di kosan, rebahan terus. Kalau selama musim pandemi ini kan rebahan itu bisa menjadi hal yang positif, bisa negatif. Tapi kalau tidak menghasilkan apa-apa, biasanya ini jadi yang negatifnya. Jadi biasanya malas. Kalau Bapak Ibu dosennya ini kalaupun tidak ngajar, ini masih ada penelitian dan pengabdian. Kalau penelitian mungkin masih bisa sambil rebahan. Tapi kalau pengabdian nggak bisa. Jadi harus ya sebisa mungkin interaksi, ya. Walaupun mungkin terbatas, mungkin interaksinya terbatas. Kalau penelitian mungkin bisa dengan sambil mengerjakan, dengan berbagai macam pose. Kalau mahasiswa kuliah ini kan posenya macam-macam. Ada yang duduk, ada yang sambil tidur.
Saya pun juga menyadari, tapi yang penting materinya itu jangan sampai ditinggalkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan hari ini, pada materi kali ini saya akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke.